Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengaku saat ini dirinya menanggung beban berat dalam menjalani hukuman yang tengah menjeratnya. Apalagi, di usianya yang tidak lagi muda, dirinya masih memiliki seorang istri dan 3 orang anak yang membutuhkan sosok seorang ayah. Hal itu diucapkan Edi dalam nota pembelaan, pleidoy, dari gedung KPK yang tersambung secara daring dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta, Jumat, 9 Juli 2021. Saya sampaikan bahwa pada saat ini saya sudah berusia 49 tahun, usia di mana manusia sudah banyak berkurang kekuatannya untuk menanggung beban yang sangat berat, ucap Edi dikutip dari Antara, Jumat. Ditambah lagi, saat ini saya masih memiliki seorang istri yang soleha dan 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah, tutur dia. Selain itu, Edi juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email. Permohonan maaf secara khusus saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto, yang selama ini telah memberikan amanah atau kepercayaan kepada saya, kata Edi. Tidak lupa permohonan maaf juga saya sampaikan kepada para pimpinan, staf dan seluruh pegawai KKP yang telah merasa terganggu dengan adanya perkara ini, sambung dia. Dalam perkara ini, Edi Prabowo dituntut 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti senilai 9.447.447.219 rupiah dan 77.000 dolar Amerika Serikat subsidiar 2 tahun penjara. Edi dinilai terbukti menerima 77.000 dolar Amerika Serikat dan 24.585.587.250 rupiah sehingga totalnya mencapai sekitar 25,75 miliar rupiah dari para pengusaha pengekspor benih benur lobster, BBL, terkait pemberian izin budidaya dan ekspor. Edi Prabowo menyebut tuntutan 5 tahun yang didasarkan atas dakwaan sama sekali tidak benar dan didasarkan pada fakta-fakta yang sangat lemah. Padahal, kata dia, pasca rekonsiliasi pemilu 2019, dirinya diminta Presiden Jokowi untuk membenahi sektor kelautan dan perikanan. Tugas prioritasnya adalah memperbaiki kembali komunikasi dengan stakeholder perikanan, baik itu nelayan hingga pelaku usaha, serta yang kedua mengembangkan potensi perikanan budidaya, ungkap Edi. Menurut Edi, Presiden Jokowi menegaskan agar pemerintah harus hadir di tengah nelayan dan memikirkan segala hajat hidupnya. Presiden, kata dia, berpesan agar ada lompatan-lompatan besar dalam menata ekosistem industri perikanan dan kelautan, mulai dari hulu sampai ke hilir. Kebijakan kelautan harus betul-betul bisa mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan teknologi baru sehingga bisa membuat industri perikanan kita makin produktif dan juga bangkit, ucap Edi. Edi pun mengaku sejak dilantik sebagai menteri pada 23 Oktober 2019, dirinya konsisten menjalankan berbagai strategi dan gebrakan guna mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Amanah besar yang dititipkan Presiden kepada saya untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan meningkatkan sektor perikanan budidaya, kata Edi. Saya mencatat setiap keluhan dan masukan nelayan, diawali dari yang terdekat di wilayah Jakarta hingga timur Indonesia tak luput dari perhatian saya, ucap dia. Terkait soal pesan lewat WhatsApp kepada anak buahnya di KKP dan pernah diungkap di persidangan,
Edi menyebut hal itu tidak semata-mata persoalan benih-bening lobster tetapi juga mencakup semua hal. Ia mengaku kerap melakukan disposisi kepada jajarannya baik kepada dirjen, kepala badan, staf khusus dan staf lainnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sebab, menurut dia, banyak sekali aspirasi dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada dia, salah satunya melalui WhatsApp. Lebih lanjut, menurut Edi, telepon genggamnya yang disita KPK tersebut dapat menjadi bukti bahwa banyak sekali perintah dan disposisi kepada bawahannya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang diterimanya sebagai menteri. Saya tidak mengetahui tuduhan soal uang suap yang diberikan pelaku usaha kepada salah satu staf saya. Saya juga tidak mengetahui dan tidak terlibat sedikitpun dalam urusan perusahaan kargo bernama Aero Citra Cargo, ACK, ucap Edi. Edi pun menyebut tuduhan terhadap dirinya terlibat mengatur dan turut menerima aliran dana adalah sesuatu yang amat dipaksakan dan keliru. Namun demikian, sebagai pimpinan KKP saya tidak akan melempar tanggung jawab kepada orang lain dan mengingat saya selaku menteri maka saya menyatakan siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan dan permasalahan yang ada di KKP, kata Edi.